الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى آثار الأنبياء. Ikhwani fillah, insyaallah kita lanjutkan. Sampai pada bab yang ke-19 dari kitab Tauhid. Masih pada bab yang ke-19. Kita sudah selesaikan firman Allah, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, dan juga sudah kita ambil syarahnya. Sudah belum? Misalnya sudah. Syarahnya belum ya? Belum ya? Nah. Qala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berbuat ghulu pada agama kalian, wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq, dan jangan kalian berucap, berbicara atau berkata atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Berbicara dengan benar dan menyampaikan kebenaran kepada manusia. Qala Syekh bin Baz rahimahullah, hadza lin-nasara, ayat ini diturunkan oleh Allah kepada orang-orang Nasara, orang Kristen, yang mereka gulu terhadap atau kepada siapa? Kepada Isa bin Maryam. Mereka mengangkat Isa bin Maryam sampai pada derajat al-uluhiyah. Ini diangkat kedudukannya sama dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla, diibadahi dari selain Allah. Mereka katakan Isa Thalithu Thalatha, satu di antara tiga Tuhan, atau doktrin atau paham Trinitas. Nanti mereka berselisih. Ada yang mengatakan Tuhan Bapa atau Tuhan Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Allah, maksudnya Tuhan Allah. Terus ada yang Tuhan Anak atau Tuhan Isa. Tuhan Isa itu maksudnya Tuhan Isa bin Maryam. Tuhan Allah maksudnya Tuhan Allah. Nah, yang ketiga ini berbeda pendapat. Orang ini Nasrani, agama Nasrani ini dia berpecah, kata Rasul, berapa golongan? 72 golongan. 72 golongan ini dia punya kelompok induk, punya madhab induk, madhab Nasturiyah, madhab Ya'qubiyah, madhab Malkaniyah, dan madhab Aryusiyah. 4 madhab induk. Dari 4 madhab ini, dari 3 madhab pecah sampai 71. Madhab Aryusiyah itu madhab yang mereka mengatakan Isa adalah Abdullah, hamba Allah wa Rasul. Madhab Aryusiyah. Dan dia madhab yang jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya apa? Sedikit. Dan mereka habis sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan madhab ini dia hampir-hampir tidak dikatakan tidak ada. Sebelum diutusnya Rasul, hampir-hampir dikatakan tidak ada, karena manusia dihitung dengan jari ini nggak habis. Sehingga jumlah yang seperti itu teranggap apa? Tidak ada. Yaitu orang-orang yang berpegang dengan ajaran siapa? Isa bin Maryam, yang mentauhidkan Allah dan mengakui kebenaran Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara mereka guru-gurunya Salman
Al-Farisi. Salman berguru hampir 4 atau 5 orang. Pernah baca sejarahnya? Hah? Untuk ini banyak membaca. Labas. Membaca itu orang bilang jendela dunia, kata orang. Jadi antum jangan cuma membaca perkara dunia, perkara din harus. Dia belajar dari satu guru, pas gurunya mau meninggal, dia mengatakan, antum sudah mau meninggal, kepada siapa antum titipkan saya, mewasiatkan supaya saya belajar. Gurunya yang pertama mengatakan, saya tidak tahu di dunia orang yang semisal dengan apa yang saya berada di atasnya, kecuali satu orang. Diwasiatkan pindah ke situ. Yang kedua mau meninggal, sama kata Salman, kamu sudah mau meninggal, apa wasiatmu? Orang mana lagi yang saya harus belajar? Kata dia, di dunia tinggal satu, pindah lagi yang ketiga. Yang ketiga juga demikian, kamu sudah mau meninggal, kepada siapa lagi? Katanya tinggal satu, pindah lagi yang keempat. Yang keempat mau meninggal, kata Salman, kamu sudah mau meninggal, kepada siapa saya akan beragama, berguru, belajar, mempelajari agama yang benar seperti agamamu. Kata dia, tidak ada lagi. Saya tidak tahu lagi di dunia ini ada orang yang dia semisal dengan apa yang saya berada di atasnya. Menunjukkan mazhab Aryusiyah ini mazhab punah, hampir punah. Kata dia, tidak ada lagi orang yang seperti dengan agamaku ini saya tahu di dunia. Selesai. Tapi kata dia, saatnya sekarang muncul Nabi terakhir yang kita tunggu selama ini. Nanti dia akan nampak dakwanya di daerah yang banyak kurmanya. Di daerah yang banyak kurma. Kemudian Salman dia mengikuti, dia berpindah, dijual. Kemudian sampailah dibeli oleh seorang Yahudi dari daerah Madinah. Disitulah dia melihat banyak pohon kurma dan dia meyakini Rasul akan muncul di situ. Wafi'lan. Datang dia, kemudian Rasul apa? Hijrah. Ini mazhab Aryusiyah, mazhab Nasrani yang mereka di atas tauhid. Kemudian mereka mengakui risalah Rasulullah SAW. Adapun 3 mazhab yang lainnya, Nasturiyah, Yaqubiyah, Malkaniyah, mereka ini semua sepakat bahwasanya Isa adalah Tuhan. Nanti mereka berselisih ke Tuhan yang ketiga ini siapa? Ada yang mengatakan Tuhan yang ketiga adalah Ruhul Kudus, yaitu Jibril. Sehingga mereka mengatakan ada Tuhan apa? Ruhul Kudus. Ada yang mengatakan yang ketiga adalah Al-Um, yaitu ibunya Isa, Maryam. Ibunya Isa, Maryam. Dan semuanya dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Dari 3 mazhab ini, 3 sekte, Nasturiyah, Malkaniyah, sama Yaqubiyah. Dari sinilah lahir pecahan 71 yang sesat tadi. Tinggal satu yang di atas tauhid dan mengakui risalah, itu mazhab Aryusiyah, dan dia punah. Dikatakan tidak ada, dan dia punah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham? Nah, mazhab dari 3 mazhab ini saya lanjut. Nasturiyah, Yaqubiyah, Malkaniyah. Ini kita perlu punya basic atau pengetahuan sedikit tentang Nasrani, karena kita tinggal bersama di daerah yang 50-50, setengahnya kita kaum muslimin, setengahnya mereka. Jadi harus punya gambaran. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendakwakan Islam dan memahami sedikit, mempunyai pemahaman tentang mereka. Dari 3 mazhab ini, mazhab Malkaniyah, Nasturiyah, Yaqubiyah, yang paling banyak tersebar adalah Malkaniyah. Kenapa dia tersebar? Karena mazhab Malkaniyah, setelah meninggalnya Isa, untuk perlu tahu, setelah meninggalnya Isa itu mempunyai berapa murid yang mulazim? 12 Al-Hawari yang disediakan oleh Al-Islam Al-Hawariyun. Cuma 12 murid Isa mulazim. Isa meninggal, orang-orang yang beriman dengan Isa cuma 120. Dan kerajaan ketika itu yang dia memegang peranan penting di daerah diutusnya Isa alaihissalam adalah kerajaan Yunan.
kerajaan Yunani. Kemudian orang-orang Yahud yang mereka itu keturunan Banu Israel, Isa juga Banu Israel, dan Al-Hawari juga apa? Banu Israel. Jadi Isa diutus di tengah-tengah kaum Banu Israel. Banu Israel beragama Yahud. Umat manusia ketika itu yang ada di sekitar daerah Isa dan negara yang ketika itu yang berkuasa adalah orang-orang Yunan. Makanya orang-orang Yahud mereka memberikan hasutan kepada Raja Yunan untuk membunuh dan mengajar apa? Isa bin Maryam. Paham sampai di sini ya? Ketika meninggal Isa itu 120 orang yang beriman dengan agama Isa di bawah tekanan negara yang begitu kuat dengan ancaman dipenjara atau dibunuh atau disiksa, sehingga mereka ini lari menyebar bersembunyi mereka, sehingga tidak mempunyai dakwah zahir, dakwanya tidak nampak. Orang-orang Yahud yang kebanyakan mereka tidak mau beriman dengan Isa, dan mereka tahu kebenaran Isa sebagaimana mereka tahu kebenarannya Muhammad alaihissalam. Mereka membuat makar. Memang mereka bangsa pembuat makar, ummatul Yahud. Caranya apa? Salah seorang ulama mereka yang namanya Sya'ul dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia nanti mungkin mendengar kata Paulus. Dia ini ulama Yahud yang dipercayakan oleh pihak kerajaan Yunan ketika itu. Antum kok tahu baca dari mana? Baca dari kitab para ulama. Syekhul Islam dalam Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinul Masih, dan juga Ibn Al-Qayyim di dalam kitab Al-Huyara, Hidayatul Huyara. Ini Paulus atau Sya'ul ini yang dia pendeta Yahud, dia berpikir bagaimana dia merusak ajaran Kristen, ajaran Nasrani yang dibawa oleh Isa. Karena kalau tidak dirusak dari dalam, kebenaran itu, sebuah kebenaran walaupun sedikit jumlahnya, dia tidak akan bisa dikalahkan oleh kebatilan dengan mudah, kecuali dengan cara dia merusak dari dalam. Sehingga Paulus atau Sya'ul ini dia pura-pura masuk Kristen. Dia pura-pura masuk apa? Kristen. Sehingga orang Kristen ketika itu Nasara mereka sangat bergembira. Kenapa tidak bergembira? Bergembira karena seorang tokoh dari umat Yahud yang dipercaya oleh pihak kerajaan Yunan, sehingga mereka sambut masuknya Paulus tanak dinun Nasara. Mereka bergembira luar biasa dan menjadikan dia sebagai tokoh, karena mereka ketika itu lemah, jumlah sedikit 120 orang bandingkan umat ratusan ribu bahkan jutaan manusia ketika itu. Sehingga ditokohkan, sehingga mereka merasa dia apa? Merasa aman, karena di belakang mereka ada namanya Paulus yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Setelah dipercaya hidup lama di atas dinun Nasara, akhirnya dia bermimpi. Dia mengatakan dia bermimpi didatangi oleh Isa di dalam tidurnya. Dia tidak pernah berguru bersama Isa. Murid Isa yang 12 itu dikejar dan ingin dibunuh oleh orang-orang Yahud dan orang-orang Yunan. Nah, dia ini masuk, tidak pernah bertemu dengan Isa, tidak beriman dengan Isa ketika Isa masuk. Dia masuk ke dalam dinun Nasr dan ditokohkan oleh orang-orang Nasrani ketika itu. Sehingga ketika dia mimpi, khalas, Isa mengatakan dia adalah Ibnullah, anaknya Allah. Nah, dari situlah berselisih ummatun Nasara. Dan ketika Paulus masuk, agama Nasrani sudah mulai diterima banyak oleh manusia. Kenapa? Karena dia tokoh, mempunyai pengaruh, banyak orang masuk dalam dinun Nasara. Meninggalnya Paulus dan sudah dia asaskan pemikiran Trinitas Isa itu adalah satu di antara tiga Tuhan. Kemudian orang-orang Nasrani ini mereka mengambil pemikiran Paulus karena mereka sudah terlanjur percaya. Sedangkan murid-murid Isa yang lain sudah tidak lagi ditemukan, lari mereka bersembunyi, sebagian sudah meninggal. Sehingga agama saya tidak terwariskan kecuali sedikit pada pengikut Ayyus ibn Abdillah.
dari yang kelompok Ariusia tadi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang tadi. Yang pertama, Tuhan yang ketiga ini siapa? Ruhul Kudus atau Maryam bintu Imran. Kemudian mereka berbeda pendapat bagaimana Allah menitis pada diri Isa. Ada yang mengatakan Allah menitis seperti matahari, cahaya matahari yang turun ke bumi. Ada yang berpendapat Allah menitis seperti campuran di antara warna-warna air. Ada yang berpendapat menitis Allah kepada Isa bin Maryam seperti besi yang dituangkan padanya bahan bakar dan dibakar padanya api. Itu pendapat mereka, berselisih pendapat yang panjang. Akhirnya di tahun ke-300 setelah meninggalnya Isa, mereka membuat kongres pertama di daerah, lupa namanya. Di saat itu ada seorang raja yang namanya Konstantin ibn Philips. Waalaikumsalam. Konstantin ibn Philips, bapaknya seorang Yunan. Bapaknya apa? Yunan. Ibunya Philips ini, dia raja ketika itu, raja di antara raja-raja Yunani ketika itu. Dia menikah dengan seorang wanita yang beragama Nasrani. Jadi kita perlu tahu, agama Yunan dia agama sendiri, agama Nasrani sendiri, agama Yahud sendiri. Yang mempunyai kerajaan ketika itu adalah orang-orang Yunan. Yahud tidak punya kerajaan, Nasrani tidak punya kerajaan. Salah seorang raja dari raja-raja Yunan yang namanya Philips, dia menikah dengan wanita karena dia tertarik dengan wajah dan kecantikannya. Dia menikah dengan seorang Nasraniyah, wanita Kristen. Dari perempuan ini lahirlah seorang anak yang bernama Konstantin ibn Philips. Paham sampai di sini ya? Nah, Konstantin ibn Philips dia dibesarkan dan dia terpengaruh banyak dengan pemikiran apa? Ibunya, pemikiran Nasraniyah. Dari dialah dia mengalahkan raja-raja Yunan yang lainnya. Dia mengalahkan raja-raja Yunan dan dia menyatukan kerajaan ketika itu di bawah kerajaan yang diistilahkan kerajaan Romawi. Antum sekarang paham ya? Kerajaan Romawi berasal dari mana? Berasal pengasasnya adalah Konstantin ibn Philips. Paham sampai di sini? Nah, jadi Konstantin ibn Philips bapaknya seorang Yunan, ibunya Nasrani. Dia menggabungkan kerajaan-kerajaan Yunan, dikumpulkan dan dia merubah yang tadi agama Yunan, agama animisme Yunan, diubah dan dia membangun madhab kerajaan resmi, kerajaan apa? Romawi, dan berasaskan resmi ajaran apa? Nasrani. Paham sampai di sini? Nah, kemudian dia membangun kota yang terkenal sampai sekarang, kota Konstantinopel. Antum pernah mendengar kata Konstantinopel? Dinamakan Konstantinopel karena yang membangunnya adalah Konstantin ibn Philips, yang sekarang dikenal dengan nama Konstantin. Istanbul yang ada di Turki. Istanbul yang diistilahkan dia pertengahan antara Eropa dan Asia menurut pembagian geografi sekarang. Paham sampai sini ya? Istanbul. Kalau Turki ibu kotanya apa? Turki. Bukan. Ankara. Turki ibu kotanya Ankara. Nah, kota terbesar setelah Ankara namanya Istanbul. Istanbul ini dulu namanya Konstantinopel yang didirikan, yang dibentuk oleh siapa? Konstantin ibn Philips. Dari situ terbentuk kerajaan Romawi yang besar dan kuat, yang mereka agama resmi, agama Kristen atau Nasrani. Disitulah orang-orang Nasrani punya apa? Kekuatan besar. Setelah Konstantin ini, dia dengan resmi dia menyatakan negara yang dia pegang beragama dengan agama apa? Nasrani. Dari dialah sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirlah para Herakl. Herakl itu gelar bagi apa? Bagi raja-raja Romawi. Nah, kita kembali ketika terjadi perselisihan di
dan hulu yang ada di tengah-tengah umat Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Akhirnya Konstantin tadi dia mengumpulkan semua pendeta dan aliran-aliran yang ada di zaman itu dari agama Nasrani, dikumpulkan dan mereka suruh kongres, mereka rapat untuk memberikan kata sepakat. Ya, yang ketiga ini siapa dan bagaimana Allah menitis pada diri Isa bin Maryam. Berhari-hari mereka kongres dan tidak pernah ada kata sepakat. Tidak pernah ada kata sepakat. Kenapa? Karena mau sepakat gimana? Semua batil. Tidak ada kata sepakat. Batil. Yang ini dia mengemukakan alasannya dibantah oleh kelompok yang kedua. Yang kedua membantah yang pertama, dia kemukakan alasan yang sudah dibantah oleh kelompok yang ketiga. Berbulan-bulan mereka kongres tidak pernah kata sepakat. Sehingga seorang raja dia berpikir, daripada rakyatku dia pusing, mereka berselisih tidak pernah selesai, akhirnya dia voting, ambil suara. Dia lihat jumlah terbanyak dari pengikut kongres, jumlah terbanyak, khalas kata dia, karena antum terbanyak sudah. Pendapat yang saya resmikan adalah pendapat apa? Mayoritas. Kemudian dia memberikan cap kerajaan dan dia memberikan tanda pedang. Makanya mereka diistilahkan madhab Malkaniyah, itu madhab kerajaan. Malkaniyah itu maksudnya kerajaan. Madhab yang diresmikan oleh kerajaan di bawah pemerintahan Konstantin ibn Philips. Paham sampai di sini ya? Nah, dua kelompok yang lainnya, Nasturiyah sama Ya'qubiyah, ini dia tersisihkan tapi keberadaannya tetap ada sampai di zaman sekarang. Kemudian madhab Malkaniyah ini, madhab Malkaniyah dia pecah, dia terpecah. Tapi mereka punya usul, mereka punya pokok pemikiran itu sama. Hanya saja dia terpecah pada sebagian sebagian pendapat-pendapat yang lain. Sama dengan mungkin kalau dalam Islam Khawarij itu sekian macam sekte di dalamnya. Kalau mungkin antum mudah, sekarang Khawarij dalam zaman sekarang ada yang namanya ISIS, ada yang namanya Al-Qaeda, ada yang namanya Jabhatun Nusrah, ada yang namanya Sokrus Syam. Semuanya Khawarij. Malkaniyah ini dia terpecah. Kemudian yang paling besar sebelum ke situ, dari kelompok Malkaniyah yang diresmikan oleh kerajaan Yunan, itu mereka dalam kependetaan mereka itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Ya, mereka punya apa? Tingkatan-tingkatan. Jadi kalau antum lihat ada ustaz bikin tingkatan-tingkatan dalam keustatan, nah itu ada muskilah itu. Mirip. Nanti antum baca ada pendeta, ada kalau pastor itu nanti kita sampai ke situ. Anak pengen masuk sampai ke situ nanti. Ada yang istilahnya kalau dalam orang-orang Katolik ada pastor, ada uskup. Paham? Di atas uskup ada bitrik, namanya bitrik. Di atas bitrik ada namanya asaqifah. Di atasnya lagi yang paling tinggi namanya baba. Paham baba? Baba kalau bahasa Indonesia apa? Hah? Baba kan? Baba yang di Vatikan itu namanya apa? Paus. Paus. Baba kalau bahasa Arabnya baba. Baba yang diresmikan dan dilindungi oleh kerajaan Romawi itu ada 5. Baba Vatikan sampai sekarang masih ada. Baba yang ada di Mesir sampai sekarang juga masih ada. Sama ada 3 baba yang lainnya, ini sudah musnah dikarenakan daerah ditaklukkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daerahnya sekarang ada daerah kaum muslimin. Ada di Palestina, ada di Syam. Mereka semuanya ada di Antokia, namanya anak nggak tahu Antokia itu daerah mana. Yang jelas yang 3 musnah, sisa 2. 2 ini yang mempunyai kekuatan paling besar adalah Vatikan, Baba Vatikan Roma. Makanya antum biasanya orang yang nggak baca, nggak belajar, dia tahu Baba itu cuma di Vatikan. Padahal ada lagi satu Baba yang ada di Mesir. Hanya dia sedikit dia lemah,
Dikarenakan Mesir bapaknya di bawah kerajaan apa? Di bawah negara Islam, di bawah genggaman kaum muslimin. Maka dia pecah dan kelompok paling besar namanya kelompok Katolik. Ya, antum tahu berarti Katolik ini berasal dari mazhab Malkaniyah. Langsung di sini. Nah, berjalan ini kelompok Katolik bertahun-tahun, beratus tahun berjalan sampai lahirlah salah seorang anak dari politikus terkenal di daerah Jerman yang namanya Martin Luther. Tahu pernah Martin Luther? Pernah baca? Ya, Martin Luther bapaknya seorang politik terkenal di daerah Jerman, kalau nggak Jerman, Belanda, Jerman. Dia besar, bapaknya ingin dia menjadi seorang politikus di daerah tersebut, di negara tersebut, tapi dia kecenderungannya kepada ajaran religius yang berbau agama, sehingga dia memperdalam agama yang ketika itu dia dapati di negaranya itu agama Kristen yang kebetulan ketika itu bermadhab Katolik yang berasal dari madhab Malkaniyah. Dia tumbuh besar, akhirnya menjadi seorang bitrik di atas uskup, bitrik dia. Vatikan Roma itu ada tempat-tempat khusus yang tidak boleh dimasuki kecuali oleh para pendeta yang sudah sampai pada tingkat tertentu. Jadi kalau antum dapat di dalam Islam ada permasalahan tertentu yang tidak boleh diketahui kecuali oleh ustaz tertentu. Akhirnya dia bergerakan yang mirip. La jadida fil hayat. Orang Arab mengatakan la jadida fil hayat. Tidak ada barang baru dalam Islam. Cuma dia berulang dengan warna berbeda, orang berbeda, ungkapan berbeda. Intinya tahrif fi dinillah, merubah ajaran apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Martin Luther, dia sampai pada derajat tersebut sehingga diperbolehkan untuk mengunjungi tempat-tempat khusus yang ada di Vatikan Roma. Karena dekat antara Italia dengan Jerman itu, dia dekat sama-sama poros tengah. Kalau dalam pergerakan sekarang atau dunia sekarang, peta dunia sekarang namanya poros tengah. Ketika perang dunia pertama dan kedua melawan apa? Sekutu. Dia dekat, cuman menyeberang pakai mobil bisa. Sampai di Vatikan Roma, dia melihat perkara-perkara yang di luar dugaannya dia. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada derajat tertentu yang ada di dalam itu, mereka mengajarkan A, mereka berbuat B. Diajarkan kepada manusia, ini nggak boleh, ini namanya zina nggak boleh zina. Tapi mereka berzina. Dan anak-anak yang lahir dari hasil perzinahan dikatakan anak-anak Tuhan. Karena mereka menganggap diri mereka itu maksum, sudah sampai pada derajat tertentu dalam dinun nasar, maka mereka dikultuskan dan menganggap diri mereka apa? Maksum. Para pengikut yang dibawa mengkultuskan mereka waghalau fihim, dan mereka gulu pada orang-orang sahabat tersebut. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah bukan cuma pada Isa bin Maryam, tapi pada ulama as-salihin, ulama dan orang-orang yang ditokohkan, disolehkan oleh ulama. Jadi la taghlu fi dinikum, ini bukan cuma pada Isa bin Maryam. Di antara gulunya mereka menganggap pendeta mereka yang pada sampai derajat tertentu itu maksum, tidak akan salah, sehingga berzina pun mereka berzina tidak dikatakan apa? Zina. Anaknya bukan dikatakan anak haram jada, dikatakan anak haram Tuhan. Anak-anaknya dikatakan anak apa? Anak Tuhan. Kalau antum melihat ada ustaz dalam Islam, politik tidak boleh, tapi dia bikin web rahasia bahas politik. Dia seakan-akan sampai pada derajat dia maksum, kalau dia berbuat sesuatu yang haram, dia jadi halal. Subhanallahal-azim. Ini Martin Luther, kita kembali. Martin Luther ketika dia sampai di situ, dia melihat hal berbeda 100% terhadap apa yang dia pelajari, dan diajarkan oleh orang-orang. Kenapa mereka ngajar A bikinnya B, ngajar B bikinnya C? Kefada. Jiwanya memberontak. Jiwanya apa? Memberontak. Akhirnya dia mengasaskan ajaran baru
yang itu pecahan dari Katolik yang namanya pro-setan. Orang Katolik bilang pro-setan, dia pro kepada setan karena dia mengkritik Baba ketika itu. Masa antum kritik Paus, Baba? Paus itu maksum, tidak boleh dikritik. Kalau antum dikritik berarti antum ini muhadun, antum memusuhi Allah, berarti antum berteman dengan Allah, setan. Maka dikatakan pro setan. Jangan kritiki Baba. Nah, lahirnya mazhab apa? Protestan. Nah, gitu. Sekarang paham ya? Dari mana lahirnya Katolik, dari mana lahirnya Protestan, dan paham sisi pengkultusan Nasrani, orang-orang Nasoro kepada tokoh-tokoh mereka. Makanya Allah dalam ayat yang lain mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan arbab, para ulama, ahbar, para ulama dan tukang ibadah mereka sebagai Tuhan dari selain Allah Azza wa Jalla. Dari sisi mana mereka menganggap orang-orang saleh tersebut itu maksumun, tidak akan salah, walaupun itu perkara haram. Jika dilakukan oleh rahib maka dia menjadi apa? Halal. Kalau dia itu halal ditinggalkan dan diharamkan oleh rahibnya, maka dia menjadi apa? Haram. Begitu. Kalau dinul Islam lah, dinul Islam tidak seperti itu. Umar bin Khattab ditegur oleh seorang wanita, ditegur, salah kamu, ditegur, ada Islam. Ya, selama jelas penyelisihan terhadap dalil wal waqi', maka tidak ada Allah, tidak ada rasa seperti rasanya orang Nasrani. Kita menghormati apa? Alim, tapi kita katakan ada khata' min, ini adalah salah dari alim tersebut. Faham dari sisi itu, sisi gulu Nasrani untuk dalam agamanya. Dan kita baca, memahami sejarah, kembali mengingat, memahami sebuah sejarah dan memahami sebuah proses itu sangat membantu kita untuk memahami sebuah permasalahan. Jadi sejarah itu dia bukan sejarah yang harus bukan sesuatu yang harus kita cuekin lah. Diketahui, dipelajari, dipahami akan membantu kita memahami sekian banyak permasalahan. Saking pentingnya sejarah, maka kita dapati para ulama Islam menulis kitab-kitab sejarah, dari sejarah Rasul, kemudian para ulama, kemudian penyebaran ditulis oleh para ulama thiqat. Dari situ akan membantu kita memahami Islam, memahami Islam. Baik, hada lin Nasara wa kadzalika al-Yahud. Ini bagi Nasara, demikian pula orang-orang al-Yahud. Lakin an-Nasara aktsar guluwan. Akan tetapi orang-orang Nasrani ini lebih banyak gulu, lebih banyak melampaui batas. Antum kalau ke Irian, ya, atau bahkan di Ambon ini sendiri, dia Kristen, Nasara, fajir, dia mabuk, dia kata, tapi kalau pendetanya datang dia langsung mudik. Ya tidak, dia takut sekali. Dan anak ketika di Papua, di Irian, lihat sendiri mata kepala. Di terminal orang mabuk bikin kacau, semua orang nggak kuat pegang dia. Sampai datang pendeta buka Injil, langsung dia duduk 3 orang. Jihud boleh, dulu. Tuhan tolong. Papua. Mereka hulu fi ahbari murbani. Kalau Islam ya begitulah sebagian kaum muslim. Bapak imam mangganya kalau sudah tua hilang duluan. Wal maqsud min al-bab, dan yang dimaksud dari bab ini at-tahrir min al-ghulu fi hubbis salihin, memperingatkan kita dari ghulu, melampaui batas dalam mencintai orang-orang saleh, wal anbiya, dan juga para nabi. Wa hubbuhum dinun, mencintai mereka adalah ajaran agama Islam. Tapi jangan apa? Jangan ghulu. Jangan ghulu.
Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taglu fi dinikum ay wal hubbu wal bughdu fillahi min ad-din. Cinta dan benci karena Allah itu termasuk dari ajaran agama. Jadi kita mencintai orang-orang soleh adalah termasuk ajaran agama Islam. Membenci orang-orang fajir itu adalah ajaran agama Islam. Tapi jangan kita ghulu. Kita tidak boleh ghulu la fil hub wa la fil bughd. Jangan melampaui batas dalam kecintaan dan juga melampaui batas dalam apa? Kebencian. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai Allah dan sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Jadi seseorang tidak dikatakan beriman dengan iman sempurna sampai dia lebih mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasul dibanding istrinya, dibanding anaknya, dibanding hartanya, dibanding dunianya. Sehingga ketika dia dihadapkan pada posisi dan terjebak harus memilih antara Allah, Rasul dan dunianya, maka dia berani menjadikan dunia sebagai tumbal untuk menjaga kecintaan Allah dan Rasul. Dia berani mengorbankan apa yang dia miliki dari perkara dunia demi Allah dan demi Rasul. Antum lihat kisah para sahabatun Nabi, sahabiyah jalil, sahabat wanita yang dia punya 4 anak lelaki. Dia kedepankan fil jihad, semuanya meninggal bersama suami. Kalau suami meninggal itu sedih, tapi tidak sebesar kalau anak meninggal. Apalagi anak ini 4 orang meninggal semuanya. Tidak ada yang lain kecuali itu. Orang datang memberikan kabar, inna lillahi anak anti semuanya meninggal 4 orang. Tadi alhamdulillah, kalau ada yang kelima pengen saya suruh lagi jihad. Artinya dia mengedepankan Allah dan Rasul terhadap di atas dunia yang dia miliki. Kalau wanita sekarang, anaknya mau berjihad, nangis dia semua jadi. Lakin hadalahu la yakunu bil ghulu. Akan tetapi kecintaan ini tidak diperbolehkan dengan cara apa? Ghulu. Ya. Bal bittibaihim. Gulu di sini bukan semata orang mengatakan saya gulu, tidak. Gulu ini dia nampak dari perbuatan dan dia nampak dari al-mawaqif wal aqwal, bisa dari ucapan, bisa juga dari sikap dan bisa juga dari apa? Perbuatan dia. Bal bittibaihim wa adami isyanihim wa ta'atihim la bi ibadatihim min dunillah. Jadi kita cinta kepada orang saleh dengan mengikuti mereka, tidak melanggar mereka, kita taati mereka pada ketaatan kepada Allah dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. La bi ibadatihim min dunillah, tidak dengan beribadah kepada mereka dari selain Allah azza wajalla. Jangan cinta kepada orang soleh, saking cintanya ya pergi minta. Orang solehnya sudah meninggal, minta di kuburannya, minta anak, minta rezeki, minta jabatan. Ya, pas mau dapat jabatan, ya, mau dipilih antara A, B, C, akhirnya mereka ke kuburan yang dikeramatkan atau yang dikultuskan oleh mereka, minta di situ. Wa hakadha ulama was salihun, demikian pula para ulama dan orang-orang saleh, yakunu hubbuhum bit-taraddi anhum. Ya, kecintaan kepada mereka itu dengan taraddi, mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, wasair ala manhajim, dan berjalan di atas manhaj mereka. Fayajibu an takuna mahabbatan syar'iyyah, maka wajib kecintaan tersebut dengan apa? Kecintaan syar'iyyah, cinta dengan cara syar'i. Kalau orang
Indonesia saking bagus adabnya, ya, untuk menghormati dan mencintai orang-orang saleh, itu kebiasaan kita kalau berjalan mereka duduk, kita berjalannya begini, ya tidak, miring seperti ini, miring. Kalau kita jabat tangan, kepalanya kita ikut tunduk. Ada majus. Ini termasuk bulu pada al-af'al, pada perbuatan biasa saja, biasa, berjalan biasa, jabat tangan biasa. Rasulullah SAW, demikian pula para sahabatun Nabi para sahabatun Nabi sallallahu, ba'dhum di antara mereka, antara yang kecil sama yang besar, antara yang baru masuk Islam sama yang kudama, biasa ketemu, salam mu'anaqah, tidak ada pula berjalan mereka. Dan ini yang sering dikritik oleh para ulama Islam dari Arab, melihat kebiasaan seperti ini dikritik karena ini dia syai'adah ghairu tayyib, ini kebiasaan yang tidak bagus. Ya, tapi kalau di Indonesia berani antum begitu, ada orang tua antum jarang kurang ajar. Ini kesalahan mereka mengukur adab dari apa? Dari kebiasaan. Kalau salah membangun sebuah hukum, maka akan menterikan hukum yang salah. Jadi orang kalau berjalan biasa, menjaga sholatnya, menjaga as-sunnah, tetap dihukumi kurang ajar dibanding orang mabuk berzina. Tapi kalau lihat mereka begini, ini bagus adabnya, bagus. Walaupun dia zani, tarik salat. Walaupun dia apa? Berzina dan dia meninggalkan apa? Salat. Syuf antum lihat kebiasaan kita ada khata. Fal umur dia tuzan bil Islam. Perkara-perkara kita ditimbang dengan apa? Al-Islam. Al-khata was-sahih, yang benar-benar, yang salah apa? Salah. Tapi ingat, antum dengar seperti antum pulang ada orang tua duduk, antum jalannya begini. Wah, ini muskilah ini. Antum apa muskilah? Biasa saja, Haji, tidak terlalu la ghulu la fi sikap wala fi al-af'al. Baik, ana kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah.